Di pesisir utara Jawa, ombak tak henti memecah pantai Jepara. Tapi pernahkah kalian membayangkan seorang perempuan Jawa di abad ke-16 berdiri di geladak kapal perang, mengarahkan ratusan armada menuju pertempuran melawan bangsa Eropa? Namanya jarang disebut dalam buku sejarah sekolah, tapi kisah keberaniannya mengguncang lautan Nusantara. Inilah kisah Ratu Kalinyamat, sang raja laut dari Jepara, yang menantang dominasi Portugis dan mengukir kejayaannya dari balik layar sejarah. Di balik tembok Kesultanan Demak, sekitar awal abad ke-16, lahirlah seorang putri dari darah bangsawan. Ia diberi nama Retno Kencono, yang berarti permata perempuan. Ayahandanya adalah Sultan Trenggono, raja ketiga Kesultanan Demak, kekuatan Islam terbesar di Jawa kala itu. Namun hidup di istana tidak membuat Retno Kencono tumbuh lembut seperti bayangan banyak orang. Justru, ia tumbuh dalam gejolak politik berdarah. Perebutan kekuasaan, pengkhianatan, dan kematian mengitari masa kecilnya. Setelah wafatnya Sultan Trenggono, kekuasaan Demak porak-poranda. Pertarungan sengit pecah antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya, yang lebih dikenal sebagai Joko Tingkir. Retno Kencono kemudian menikah dengan Sultan Hadlirin. Bersama sang suami, ia memerintah wilayah Jepara, sebuah kota pelabuhan strategis di utara Jawa. Namun takdir kembali menampar. Sultan Hadlirin dibunuh dalam konflik berdarah. Retno Kencono kini sendirian. Tapi justru dari kehilangan inilah lahir seorang pemimpin besar. Ia meninggalkan gelarnya sebagai putri dan bangkit sebagai pemimpin. Ia adalah Ratu Kalinyamat. Di saat kerajaan-kerajaan di Nusantara sibuk bertikai, musuh sejati datang dari seberang lautan, yaitu Portugis. Bangsa Eropa ini telah menguasai Malaka sejak 1511. Mereka membangun benteng, menguasai jalur rempah-rempah, dan menjajah wilayah demi wilayah. Nusantara sedang dalam bahaya, perdagangan lokal terganggu, kapal-kapal dagang diserbu, bahkan kedaulatan pun dipertaruhkan. Namun, di saat banyak kerajaan memilih diam, satu ratu dari pesisir utara Jawa memilih melawan. Jepara di bawah kepemimpinan Ratu Kalinyamat tidak tinggal diam. Ia sadar jika laut jatuh ke tangan penjajah, maka habislah masa depan bangsanya. Ia membangun kekuatan militer. Ia juga merancang strategi, dan ia mempersiapkan armada laut terbesar yang pernah dimiliki oleh kerajaan Jawa kala itu. Pelabuhan Jepara disulap menjadi markas militer, kapal-kapal perang dibangun, prajurit dilatih, sekutu didekati. Sunan Kudus juga mendukung perjuangannya, bahkan Kesultanan Aceh pun turut mendukungnya. Jepara menjelma menjadi pusat kekuatan maritim, sebuah kota pelabuhan yang bersinar dan ditakuti. Ratu Kalinyamat kini bukan sekedar pemimpin kota. Ia adalah simbol perlawanan, simbol harapan, dan simbol keberanian perempuan. Ratu Kalinyamat memimpin ekspedisi besar ke Malaka. Lebih dari 200 kapal perang dan ribuan pasukan dari Jepara berlayar melintasi lautan, menuju benteng Portugis di Malaka. Meski ekspedisi pertama gagal merebut benteng, semangatnya tidak pernah padam. 2 dekade kemudian, tahun 1574, Jepara kembali mengguncang lautan. Ekspedisi kedua digelar, kali ini kekuatannya jauh lebih besar. Bahkan pasukan Jepara membantu Kesultanan Aceh mengepung Malaka selama 3 bulan. Hasilnya memang belum sebanding dengan harapan. Portugis masih bertahan. Tapi di mata Nusantara, Ratu Kalinyamat adalah legenda. Ia berani menantang kekuatan Eropa. Ia mengirim pesan pada dunia, bangsa kita tidak akan tunduk. Namun perjuangan Ratu Kalinyamat bukan hanya di medan tempur. Ia adalah pemimpin yang visioner. Di bawah kepemimpinannya, Jepara tumbuh menjadi pusat seni dan perdagangan. Salah satu warisan paling menonjol ialah seni ukir kayu Jepara. Ia mendorong para pengrajin untuk menghasilkan karya berkualitas tinggi. Seni ukir Jepara bahkan diekspor ke mancanegara. Hingga hari ini, Jepara dikenal dunia sebagai kota ukir. Dan itu semua dimulai dari Sang Ratu Kalinyamat. Selain itu, ia membangun pelabuhan, memperkuat infrastruktur perdagangan, dan menjalin diplomasi dengan kerajaan lain, seperti Aceh dan Mataram. Di tangannya, Jepara bukan hanya kota pelabuhan, tapi juga pusat ekonomi, budaya, dan kekuatan militer yang tangguh. Berabad-abad kemudian, setelah namanya nyaris tenggelam dalam kabut sejarah, pemerintah Indonesia akhirnya memberikan penghormatan yang layak. Tahun 2021, Ratu Kalinyamat resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional. Pengakuan ini bukan hanya untuk keberanian militernya, tapi juga karena dedikasinya membangun bangsa, memperjuangkan kedaulatan, dan mengangkat derajat perempuan dalam kepemimpinannya. Ia adalah simbol keberanian dari perempuan Nusantara.
Pemimpin yang melawan dominasi Eropa dengan armada lautnya. Pemimpin yang mengubah Jepara dari kota pelabuhan biasa menjadi kekuatan maritim yang disegani. Pemimpin yang mewariskan semangat, bahkan kedaulatan adalah harga mati. Dan hari ini, warisannya masih hidup dalam ukiran kayu Jepara, dalam semangat perempuan-perempuan Indonesia yang tak gentar memimpin, dan juga dalam semangat generasi muda yang mencintai bangsanya. Karena sejarah bukan milik mereka yang kuat, tapi milik mereka yang berani. Ratu Kalinyamat adalah bukti bahwa kepemimpinan tidak ditentukan oleh gender, melainkan oleh keberanian, visi, dan ketulusan mengabdi. Ia melampaui zamannya, menantang penjajahan, menyalakan semangat perlawanan, dan meninggalkan warisan yang terus hidup hingga hari ini. Bagi perempuan Indonesia, ia adalah simbol kekuatan. Bagi bangsa ini, ia adalah penjaga samudra. Dan bagi sejarah, ia adalah nyala api yang tak pernah padam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.